tadi sudah Kan studi online. baru registrasi tadi, halaman dashboard-nya maksud saya. Kalau halaman tadi sudah, Pak. Sudah ya. Versi gambar. Cuman kita ini kan terkendala ini persyaratan iuran belum, jadi belum sampai bisa masuk ke sana, Pak. Oh gitu ya, oke, enggak apa-apa. Ya. Nah, ya, jadi nanti dashboard itu kan berisi editing profile, kemudian pengisian data-data P2KP dan seterusnya. Nanti itu mungkin tugas DPC atau DPD untuk menjelaskan ulang ketika anggota ada kesulitan untuk menginput data-data tersebut. Iya, betul. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Siang. Ya. Yang terhormat Ketua DPP Hakti, kemudian yang terhormat para ketua DPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua, rekan-rekan akupuntur, Bapak Ibu senior akupuntur, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk saling berbagi dalam langkah untuk masuk dalam organisasi, dan pada akhirnya kita semua bergabung. Yang dulu akupuntur masih bermacam-macam jenjang pendidikannya, sekarang terstandar menjadi D3 akupuntur semua. Ini merupakan kemajuan perkembangan akupuntur di Indonesia yang patut kita banggakan. Tentu ini menjadi semangat untuk kita semua dalam memajukan akupuntur di Indonesia. Di sini juga tentu ada senior-senior yang dulu sebagai pengurus Paksi ya, ada Bu Julena Chandra, luar biasa, yang sudah sekian lama mengembangkan akupuntur di Indonesia. Tentunya bukan hal yang mudah, dan kita akhirnya bisa bareng-bareng untuk mengembangkan akupuntur sebagai suatu profesi yang mandiri. Nah, saya pada kesempatan ini selaku validator STR akan memaparkan sedikit terkait dengan bagaimana kita mengurus STR. Saya izin share screen. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bagus. Ya, oke. Mohon yang lain mungkin bisa di mute dulu mic-nya. Mungkin panitia bisa bantu untuk cek mic siapa yang belum di mute. Sudah? Ya, oke. Jadi di sini terkait dengan ketentuan, permasalahan, dan solusi yang berkaitan dengan registrasi STR online versi 02, tenaga kesehatan akupuntur. Tentu STR online ini bisa diakses melalui laman www.ktki.kemkes.go.id. Nah, sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, jadi pasal 44 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR. Kemudian pasal 46, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Ya, kemudian diperjelas izin sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. SIP ini surat izin praktek. Nah, setiap tenaga kesehatan punya SIP. Ada SIP bidan, ada SIP terapi bicara, dan seterusnya. Nah, milik kita adalah SIP akupuntur terapis. Nah, kemudian di pasal 85 Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 ini disebutkan bahwa
setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Kemudian pasal 86, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin, ya sebagaimana dimaksud pasal 46, maka dipidana dengan denda paling banyak 100 juta. Jadi artinya kalau kita tidak punya STR, ya otomatis tidak bisa ngurus izin praktek. Artinya sanksi pidananya double ya, 200 juta akumulasinya. Nah, maka dari dasar hukum inilah kita sebagai tenaga kesehatan wajib memiliki STR dan SIP sebagai legalitas kita menjalankan keprofesian. Nah, yang perlu diperhatikan juga terkait dengan registrasi STR online adalah registrasi online ini dilakukan secara mandiri oleh setiap nakes. Jadi jangan mau kalau ditawari ada jasa calo STR. Karena di media sosial, terutama di Facebook itu banyak sekali calo yang masuk di grup-grup tenaga kesehatan dan menawarkan jasa untuk mengurus STR. Mereka pasang tarif bermacam-macam, ada yang sampai 3 juta, bahkan 5 juta, yaitu kita tidak perlu memakai calo seperti itu ya. Jadi kalau ada kesulitan, minta tolong pengurus OP atau minta tolong ke rekan profesi yang telah mungkin mendaftar lebih dulu. Kalau kita ngurus sendiri, ya biayanya cuma 100.000. Ya. Di Facebook itu saya juga membuat grup STR online tenaga kesehatan. Di situ saya banyak berbagi terkait dengan bagaimana mengurus STR dan sharing antar tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu juga bisa kalau ada kesulitan, misalnya sudah kontak ke KTKI pusat ya, tapi belum ada tanggapan, itu juga bisa tanya-tanya di forum STR tenaga kesehatan di Facebook. Nanti teman-teman tenaga kesehatan yang lain yang memiliki kendala yang sama dan sudah bisa berhasil ngurus STR itu akan berbagi ya, menceritakan bagaimana solusinya. Nah, kemudian ketika kita registrasi STR ya, kita pastikan bahwa alamatnya adalah ktki.kemkes.go.id, kemudian kamarnya adalah akupuntur. Jangan sampai keliru memilih profesi lain. Karena entah mungkin kurang teliti atau bagaimana ya, saya selaku validator itu seringkali juga ada permohonan nyasar ya, ada dari teman perawat, ada bidan ya. Ini kok nyasar ke registrasi STR-nya akupuntur ya. Kemudian di sini perlu saya pertegas kembali bahwa akupuntur adalah salah satu jenis tenaga kesehatan atau nakes yang masuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik. Jadi jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Akupuntur bukan lagi kelompoknya tradisional. Jadi ini sebagai pegangan ya Bapak Ibu, karena ini undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan bilang seperti itu, maka secara konstitusi ya kita ikuti. Kecuali kalau undang-undangnya ada perubahan ya kita menyesuaikan bagaimana perubahan yang baru. Tapi untuk saat ini ya itu tadi ya, akupuntur masuk dalam kelompok keterapian fisik. Jadi kalau akupuntur dibahas secara tradisional, itu adalah keilmuannya, sejarahnya yang bisa kita pelajari, dan kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa akupuntur memang berasal dari tradisional. Itu adalah keilmuannya, tapi kelompoknya adalah keterapian fisik.
Kemudian organisasi profesi saat ini yang menaungi akupuntur adalah Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia atau HAKTI. Jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwa satu jenis tenaga kesehatan itu hanya boleh ada satu organisasi profesi. Kenapa saya katakan saat ini? Karena dunia itu dinamisnya. Kita bermasyarakat itu dinamis. Suatu ketika mungkin organisasinya berubah nama, ya tidak menutup kemungkinan. Ya. Itu hanyalah baju saja ya. Kalau kita bosan dengan baju kita ganti namanya juga tidak masalah. Yang penting tujuan kita secara umum sama, yaitu kita ingin mengembangkan dan memajukan akupuntur di Indonesia sebagai suatu profesi yang tersendiri. Ya, bukan gaduh-gaduh dengan kompetensi-kompetensi yang lain, tetapi spesifik tenaga kesehatan akupuntur. Kemudian terkait dengan surat edaran tentang penerbitan STR elektronik atau ESTR, itu nomor KT 05 dan seterusnya tahun 2001 tentang penerbitan STR elektronik. Jadi STR elektronik secara resmi ya diberlakukan itu mulai tanggal 1 Juni 2021. Kemudian STR elektronik hanya dapat dicetak 1 kali dan 2 kali legalisir. Jangan lupa printnya harus printer berwarna. Kemudian kertasnya adalah HVS ukuran 80 gram. Ya, kemudian untuk mengecek validitas STR kita itu dengan cara kita melakukan scan QR code yang ada di STR kita masing-masing. Jadi untuk membuktikan apakah STR kita ada kesalahan atau sudah valid, itu bisa di-scan di QR kodenya. Nah, persyaratan registrasi STR baru ya bagi teman-teman lulusan D3 maupun D4 akupuntur yang baru lulus. Ya, yang pertama syaratnya adalah foto formal berwarna ukuran 4x6 dengan background merah. Kemudian scan KTP, yang ketiga scan ijazah, kemudian yang keempat scan sertifikat kompetensi, yang kelima scan surat keterangan siar dari dokter yang memiliki SIP atau NIP, kemudian scan sertifikat sumpah profesi, kemudian scan surat pernyataan patuh etika profesi. Jadi Bapak Ibu registrasi yang akan melakukan registrasi baru harus menyiapkan dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk soft file atau apa disimpan di flash disk ya, disendirikan supaya nanti tidak bingung ke kita ketika kita mau mengambil data tersebut. Kemudian untuk persyaratan registrasi ulang atau perpanjangan, jadi ada registrasi, ada re-registrasi. Kalau re-registrasi itu persyaratannya foto formal 4x6 background merah, kemudian surat rekomendasi kecukupan 25 SKP melalui CPD online. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran CPD online, maka Bapak Ibu punya halaman dashboard untuk login di CPD online. Nah, di situ nanti Bapak Ibu selama kurun waktu 5 tahun ya, itu Bapak Ibu diwajibkan mengumpulkan minimal 25 SKP yang didapatkan dari 5 kategori kegiatan. Ada pengapmas, ada seminar pelatihan, kemudian ada keorganisasian dan seterusnya. Kelima-limanya harus ada. Jadi misalnya SKP-nya 25 hanya dari seminar saja, apakah boleh? Itu tidak boleh. Ya, jadi 5 kategori itu harus masing-masing ada SKP-nya. Ya, nanti untuk komposisinya berapa persen, Bapak Ibu bisa menanyakan ke pengurus DPD HAKTI masing-masing tempat atau pengurus DPC. Atau bisa juga dilihat di ketentuan SKP online yang
ada bisa di-download di hakti.org. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter, kemudian scan STR lama. Ini untuk re-registrasi. Jadi kalau untuk registrasi baru yang rekan-rekan baru lulus, itu tidak perlu mengumpulkan SKP. Ya. Nanti mengumpulkan SKP-nya itu setelah berjalan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan STR pertama kali, maka itu akan dihitung 5 tahun ke depan. Nah, baru mengumpulkan SKP itu tadi. Kemudian tahapan registrasi dan re-registrasi STR. Yang langkah pertama adalah pengajuan. Bapak Ibu nanti lewatnya ktki.kempes.go.id mendaftar dulu registrasi, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password untuk melakukan login, melakukan pengajuan di langkah pertama. Tentu sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian langkah kedua adalah validasi dokumen. Validasi dokumen ini oleh perwakilan dari OP dan oleh tim dari KTKI. Kemudian langkah ketiga adalah setelah Bapak Ibu mendapatkan validasinya diterima, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kode pembayaran virtual account untuk pembayaran STR ya sebesar 100.000. Nanti pembayarannya bisa di hampir seluruh bank bisa menerima kode billing tersebut. Nanti tinggal Bapak Ibu menunjukkan kode billing itu, ya jadi email yang Bapak Ibu itu terima itu di print, kemudian dibawa ke teller bank, itu sudah tahu bahwa itu adalah untuk pembayaran STR. Kemudian tahap keempat adalah approval dan tanda tangan elektronik oleh ketua KTKI, ketua MTKI. Saat ini MTKI, semoga tahun depan bulan Februari sudah terbentuk KTKI. Kemudian langkah kelima adalah cetak mandiri ESTR. Jadi sudah tidak ada langkah keenam. Kalau dulu STR itu dikirim via pos, ya. Sekarang kita mandiri ya, masing-masing tenaga kesehatan bisa mencetak STR dari rumah masing-masing. Kemudian ini saya mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan pada tahap pengajuan STR. Yang pertama, masih ada tenaga kesehatan yang tidak tahu alamat registrasi STR itu kemana. Ya, ini kegiatan pada siang hari ini ya, termasuk kita dari organisasi profesi memberikan sosialisasi bagaimana mengajukan STR mulai dari tahap awal sampai dengan STR itu siap dicetak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi teman-teman tenaga kesehatan akupuntur yang tidak tahu bagaimana cara melakukan registrasi STR. Ya, kami semua berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu sudah paham betul apa yang perlu disiapkan dan bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan STR sampai dengan nanti mendapatkan surat izin praktek. Masih ada juga yang salah kamar tadi yang saya sebutkan di awal. Kemudian salah upload dokumen. Dokumen tidak sesuai atau salah kolom. Ya, ini masih sering terjadi juga. Jadi tolong diperhatikan. Saya masih kadang menemukan misalnya kolom upload dokumen ijazah, tapi diisi KTP. Upload dokumen standar kompetensi, tapi diisi ijazah, itu masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya, salah memasukkan dokumen, salah kolom. Kemudian surat sumpah profesi belum ditandatangani, ya, atau salah sumpah janji wisudawan. Jadi ketika Bapak Ibu itu di wisuda kan juga ada sertifikat janji wisudawan kalau nggak salah, ya.
itu masih ada teman-teman yang mengupload sumpah profesi itu diisi dengan janji wisudawan. Nah, itu kan tidak betul ya. Jadi tolong diperhatikan syarat-syaratnya tadi dan diisikan sesuai dengan kamarnya masing-masing. Kemudian surat pernyataan patuh pada etika profesi. Ini diisi dengan sumpah profesi. Ya. Awalnya kita memang dokumennya jadi satu. Karena di surat sumpah profesi itu sudah ada kalimat akan patuh pada etika profesi. Ya, pada awal-awal dulu saya tidak mempermasalahkan boleh dokumen itu hanya satu saja. Tetapi kemudian dari pihak MTKI dan Setga TKI itu tidak memperbolehkan ternyata. Jadi harus sendiri-sendiri. Ya sudah, karena aturannya begitu, akhirnya saya sebagai validator ya ikut aturan dari pusat. Jadi surat pernyataan patuh pada etika profesi itu dibuat format tersendiri. Nah, bagaimana formatnya? Bapak Ibu bisa download di hakti.org. Di situ sudah ada formatnya, tinggal di download kemudian diisi, ya di print, diisi, kemudian ditempeli materai. Ya mungkin juga kenapa harus dipisah ya untuk patuh pada surat pada etika profesi dan tanda tangan bermeterai, karena mungkin ya karena kita membeli meterai itu kan juga pajak buat negara ya, mungkin arahnya ke sana, saya tapi tidak tahu. Kemudian berikutnya adalah foto tidak sesuai ya, baik itu ukurannya, kemudian belum di crop, hasil scan-nya itu masih batas atas bawah kirinya itu masih kertas yang putih lebar itu ya, jadi tidak di crop sesuai dengan ukuran foto. Nah itu harus diperbaiki. Kemudian pose foto juga kadang ada yang kurang sesuai, ya, mungkin miring terlalu ke bawah ambil fotonya atau terlalu ke atas. Itu biasanya ada juga yang foto selfie sendiri, ya. Kemudian di crop dikirim. Nah itu kadang angle-nya itu nggak pas. Aspeknya foto yang bagus, ya. Ke studio foto, ya, pakai jas alma mater yang rapi atau pakai pakaian bebas atau yang rapi. Nah, sebaiknya memang ini ya dari organisasi profesi itu membuat ketentuan ya, membuat ketentuan seragam untuk dipakai untuk mendaftar STR ya. Jadi sebaiknya kita menetapkan seragam praktek untuk kita melayani pasien itu seragamnya seperti apa. Nanti coba segera DPP dan DPD rapat ya untuk menyepakati seragam praktek. Dan itu sebaiknya juga dipakai ketika kita membuat foto untuk dipasang di STR. Karena belum ada aturannya terkait dengan seragam yang dipakai di foto STR ya, sampai saat ini masih saya terima asalkan pakaiannya formal, ada kerahnya ya. Ada yang pakai jas alma mater, ada yang pakai pakaian putih dan seterusnya. Karena belum ada ketentuan maka sementara ini masih kita terima. Nah, nanti akan alangkah lebih baiknya kalau misalnya di foto STR itu tenaga kesehatan akupuntur seragamnya sama semua. Kemudian kualitas scan tidak baik atau buram ya, tidak terbaca, terlalu kecil. Ini masih terjadi juga. Kemudian surat keterangan sehat lebih dari 3 bulan ya. Kemudian tanda tangan dokter tanpa disertai SIP atau NIP. Ini otomatis akan kita minta untuk diperbaiki. Jadi tolong diperhatikan permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul pada saat pengajuan STR. Kemudian salah isi data atau isi data tidak lengkap.
Nanti akan saya berikan contoh sudah saya screenshot beberapa kesalahan yang saya sebutkan ini tadi. Contoh-contoh dari pemohon tentunya ya. Kemudian ini tadi kan permasalahan pada tahap pengajuan ya. Pada tahap pengajuan. Jadi artinya yang dilakukan oleh pemohon STR. Hanya kurang teliti saja. Ini supaya mungkin bisa menjadi masukan sehingga tidak perlu terjadi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian permasalahan yang sering terjadi pada tahap validasi. Permasalahan yang sering terjadi. Perlu waktu tunggu atau antri. Ya, jadi antri ini maka solusinya ya sabar ya. Karena menunggu giliran untuk dilakukan validasi. Tapi karena kita OP-nya juga masih sedikit ya, kita waktu tunggunya nggak selama OP-OP yang sudah besar. Misalnya contoh perawat bidan itu pemohon STR itu bisa sampai belasan ribu ya, puluhan ribu. Sehingga tim validatornya juga harus banyak dan antrinya karena jumlahnya puluhan ribu ya, antrinya juga panjang. Nah, kalau kita masih sedikit ya mungkin kalau Bapak Ibu merasa kok belum divalidasi ya sudah 2-3 hari ya, itu bisa menghubungi saya atau mengingatkan ya sudah pengajuan kok belum divalidasi, nanti segera saya cek supaya nanti di pusat juga segera diproses. Kemudian gangguan koneksi internet, kemudian gangguan pada server atau keterbatasan validator. Kemudian pesan perbaikan yang sering terjadi saat validasi permohonan baru. Nah ini ya tadi mohon maaf Anda salah kamar memilih organisasi profesi hakti yang khusus membawahi tenaga kesehatan akupuntur. Ini untuk nakes lain yang salah kamar. Silahkan diperbaiki pada pilihan opsi telah bekerja dan harap melengkapi informasi tempat bekerja. Kenapa kok Bapak Ibu diwajibkan mengisi tempat bekerja? Karena organisasi profesi juga memerlukan data itu ya untuk mengetahui bagaimana penyebaran tenaga kesehatan akupuntur. Apakah bekerja di sektor formal atau non formal? Apakah praktek mandiri atau di rumah sakit? Sehingga kita bisa melaporkan ke pusat bagaimana perkembangan tenaga kesehatan akupuntur di Indonesia. Termasuk home visit ya, home visit itu juga sudah dihitung bekerja ya. Karena Bapak Ibu mengurus STR itu tujuannya adalah untuk bekerja di bidang akupuntur ya. Kalau bekerja tidak di bidang akupuntur ya nggak usah perlu STR nggak apa-apa. Tapi kalau bekerja di bidang akupuntur ya apakah itu sekedar home visit, kita belum punya tempat praktek tetapi kita mendatangi rumah pasien ya baik on call ya, itu ya tetap harus punya STR. Kemudian harap memperbaiki surat sumpah profesi, silahkan ditempel meterai 10.000 dan ditandatangani. Nah ini ada juga teman-teman yang mengajukan STR itu surat sumpah profesinya belum ditempel meterai. Nah ini harap diperhatikan. Dan jangan sekali-kali ada juga yang istilahnya apa ya, ngakali ya, ngakali. Ngakali itu artinya ini meterainya itu yang ditempel di surat sumpah profesi itu hasil scan-scanan ya. Itu kalau validatornya teliti itu bisa tahu ya, itu ini meterainya nggak asli, ini meterainya hasil scan-scanan kemudian ditindes di situ, ditandatangani, diedit pakai Photoshop seolah-olah itu memang meterai beneran ya. Nah itu bisa dicek ya, kita bisa cek
itu beneran atau enggak. Jadi tolong jangan melakukan hal seperti itu. Ya, beli aja 10.000, hitung-hitung sumbangan buat negara ya. Kemudian perbaiki surat keterangan sehat. Ya, surat keterangan sehat ini apabila tidak ada SIP, ya maka akan kita tolak. Atau surat sehat yang lebih dari 3 bulan, itu akan kita tolak. Kemudian silahkan registrasi CBD online terlebih dahulu melalui website hakti.org. Jadi Bapak Ibu yang melakukan pengajuan ESTR itu harus terlebih dahulu registrasi di CBD online. Apabila belum terregistrasi di CBD online, maka belum bisa mengajukan ESTR. Kemudian yang keenam, foto, scan, itu masih ada juga yang salah, ya, belum di crop dan seterusnya. Kemudian sumpah profesi tadi bukan janji wisuda. Jadi sumpah profesi itu dikeluarkan oleh organisasi profesi. Kemudian perbaiki surat pernyataan etika profesi dapat di-download di hakti.org. Kemudian permasalahan pada tahap pembayaran. Nah, ada juga teman-teman yang melakukan pemohonan STR itu sudah divalidasi, ya, tapi kok nggak segera diproses. Itu karena salah satunya tidak cek inbox email masuk terkait dengan pembayaran ESTR ini. Ya. Jadi pemohon tidak segera merespon terkait dengan pembayaran. Kemudian ada juga yang belum paham apa itu kode billing pembayaran. Ada juga yang takut ini saya membayar ke kode billing ini resmi atau tidak ya, jangan-jangan nanti penipuan. Kan sekarang kan banyak ya ada penipuan, entah itu melalui SMS, email yang meminta mungkin sejumlah uang untuk ditransfer dan seterusnya. Nah, tentu Bapak Ibu harus cek email kode pembayaran, billing pembayaran itu dari mana alamat emailnya. Apakah betul dari email KTKI resmi atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa cek di halaman ktki.kemkes.go.id dengan Bapak Ibu login ke akunnya masing-masing, kemudian apakah memang betul sudah sampai ke tahap pembayaran. Ya, kalau memang sudah betul itu adalah pembayaran resmi dari MTKI KTKI, ya segera dibayar sehingga nanti segera bisa dilakukan pengesahan STR. Kemudian ada juga yang tidak tahu bayarnya kemana, melalui apa. Ya, hampir semua bank tadi sudah saya sampaikan itu bisa menerima pembayaran untuk STR. Kemudian ada juga yang molor-molor belum sempat ke bank, ini namanya abai. Ya, sudah dapat billing, sudah cek, dia dapat billing pembayaran, tapi nggak segera ke bank, Maka kasus seperti ini apabila dalam jangka waktu tertentu, sekitar kalau nggak salah 2 atau 3 minggu, maka kode billing pembayaran itu akan hangus, ya, tidak bisa dipakai lagi. Maka Bapak Ibu harus mengajukan permohonan kode billing pembayaran baru, ya, melalui halaman ktki.kemkes.go.id. Kemudian Bapak Ibu login pakai akunnya, kemudian minta kode pembayaran billing baru apabila kode pembayaran yang pertama tadi sudah hangus karena nggak segera ke bank. Kemudian permasalahan pada tahap approval dan pemberian QR kode validitas elektronik. Ya, ini antri untuk pengecekan validasi tahap 2. Jadi tim dari pusat MTKI KTKI itu melakukan validasi tahap 2. Ini biasanya juga ada antrian. Kemudian koneksi internet down, ini masih sering terjadi di web servernya Pusdatin. Kenapa kok sering internet down? Karena kita itu mengurusi STR ini kita berkaitan dengan big data. Ya, artinya big data itu ya data yang masuk di
server itu sampai jumlahnya jutaan. Jadi kadang masih ada kendala koneksi mengalami down atau mungkin ada gangguan pada server karena kelebihan data. Nah, saya tidak tahu bagaimana manajemen pengolahan data di pusat karena itu bagiannya IT, tetapi memang yang namanya big data ini membutuhkan biaya yang besar dan server yang banyak ya, yang bisa menampung jutaan data. Kemudian kesalahan pada sistem atau error. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini nanti tentu kita akan informasikan ke anggota. Kenapa kok minggu ini nggak bisa ngurus STR, internetnya nggak bisa diakses dan seterusnya. Oh, emang karena ada perbaikan dan seterusnya. Itu akan kita usahakan, kita informasikan ke teman-teman anggota Hakti. Kemudian permasalahan pada tahap cetak mandiri ESTR. Koneksi internet, pastikan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan STR online ya melalui halaman ktki.kemkes.go.id dan siap print, usahakan ya, pastikan ya internet yang Bapak Ibu gunakan pada saat mau ngeprint itu internetnya bagus, kuotanya masih cukup. Jangan sampai nanti ketika mau ngeprint ternyata kuotanya habis internetnya, terus gagal print di tengah-tengah. Ya, itu akan kesempatan ngeprint satu kali itu akan hangus dan harus melakukan permohonan soft file yang asli ke KTKI. Kemudian juga pastikan tinta printernya masih cukup ya. Sebelum ngeprint ESTR dicek dulu, lakukan tes print sehingga setiap warnanya juga bisa keluar dengan baik, tidak bergaris-garis. Itu biasa masalah printer ya, kadang pixelnya ada yang tertutup sehingga tintanya tidak bisa keluar dengan sempurna sehingga muncul garis-garis. Itu pastikan dicek dulu printernya. Kemudian jenis dan ukuran kertas tidak sesuai. Ini permasalahan-permasalahan ya. Jadi pastikan kertasnya adalah HVS 80 gram, ukuran A4. Kemudian apabila terjadi blank page, ya, ulangi print sampai 3 kali. Misalnya contoh, Bapak Ibu sudah melakukan print, oke, jalan printernya, tapi kok yang keluar kosong, kertas kosong, tidak ada hasilnya. Itu coba diulangi sampai 3 kali. Apabila 3 kali masih blank page juga, silakan Bapak Ibu laporan ke OP, nanti OP akan meneruskan ke validator, dan validator akan meminta pusat supaya menerbitkan soft file ulang yang aslinya supaya siap print lagi. Jadi satu kali kesempatan print, kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah legalisirnya. Jadi yang asli hanya satu kali kesempatan. Kemudian permasalahan pemohon saat re-registrasi. Ya, ini belum registrasi di CPD online. Kemudian belum cukup SKP 25. Ini ya laksanakan kegiatan keprofesian apabila tidak memungkinkan atau tidak ada waktu lagi karena STR sudah mau habis sementara SKP-nya kurang, maka Bapak Ibu bisa meminta permohonan ke OP untuk diberikan penugasan. Jadi SKP itu bisa didapatkan dengan banyak cara. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa mengumpulkan SKP, belum ada waktu. Itu nggak ada alasan, karena SKP itu ada banyak cara. Misalnya contoh, Bapak Ibu membuat makalah tentang akupuntur. Kemudian makalah itu di-share ke media sosial. Ya, kemudian dibaca oleh banyak orang. Ya, itu juga ada SKP-nya. Ya, Bapak Ibu melakukan kegiatan
pengabdian masyarakat di lingkungan sekitar, terapi akupuntur untuk orang-orang yang membutuhkan, itu juga ada SKP-nya. Bapak Ibu membuat poster tentang akupuntur, tentang pelayanan kesehatan akupuntur, tentang penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang bisa diterapi dengan akupuntur. Bapak Ibu Anda buat poster, kemudian poster itu Bapak Ibu share ke media sosial, dibaca banyak orang, itu juga ada SKP-nya. Jadi ada banyak cara. Kemudian pastikan nomor STR lama yang diinput di CBD online itu benar. Nah, ini seringkali juga ada pemohon yang WA saya, Pak, ini saya melakukan permohonan STR tapi STR saya nggak dikenali yang lama, nggak ada datanya dan seterusnya. Setelah saya cek ternyata dia memasukkan nomor STR lama itu salah, ya kurang teliti. Padahal yang diminta itu 7 digit dari belakang, 7 atau 6 digit dari belakang. Silahkan bisa ada keterangan nanti saat kita melakukan pengisian. Kemudian surat rekomendasi masih manual dari DPC atau DPD. Jadi rekomendasi kecukupan SKP yang zaman dulu sebelum ESTR itu masih manual, rekomendasinya didapatkan dari pengurus DPC atau DPD dalam bentuk surat bahwa yang bersangkutan si A, si B ini sudah cukup SKP-nya 25, kemudian bisa mengajukan permohonan STR. Jadi berupa surat keterangan dari pengurus OP, kemudian di-scan, dimasukkan. Nah, seperti itu saat ini sudah tidak berlaku. Karena begitu nanti Bapak Ibu memasukkan data-data SKP di CBD online, maka dia akan otomatis terakumulasi berapa perolehannya, dan ketika sudah mencapai 25 SKP, maka sistem akan mengenali bahwa yang bersangkutan si A si B ini sudah cukup SKP-nya dan bisa lanjut untuk mengajukan permohonan re-registrasi ESTR. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu setiap kali ada kegiatan keprofesian, berapa nilai SKP-nya, akupuntur, itu bisa dimasukkan. Nah, apakah ada kegiatan lain di luar akupuntur yang bisa mendapatkan SKP? Ya, misalnya contoh Bapak Ibu mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan. Bapak Ibu sebagai panitia, atau mungkin Bapak Ibu menjadi kader kesehatan di desanya. Itu bisa dinilai dengan SKP. Nah, besarannya berapa? Besarannya yang menentukan adalah tim P2KB. Nanti Bapak Ibu tinggal menyertakan bukti kegiatannya. Apakah itu berupa surat tugas, apakah itu berupa foto-foto yang menunjukkan Bapak Ibu sedang beraktivitas melakukan edukasi kesehatan ke masyarakat. Ya, apakah mungkin juga Bapak Ibu misalnya ikut seminarnya dokter, misalnya di bidang penanganan stroke, tetapi tidak ada SKP dari Hakti. Apakah hal seperti itu bisa dinilai SKP-nya? Nah, itu diajukan aja, nanti yang menentukan adalah tim P2KB. Apakah bisa dianggap sebagai kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi atau tidak. Tapi khusus untuk kegiatan akupuntur, ya, seminar-seminar di bidang akupuntur, apabila tidak ada SKP dari Hakti, maka itu tidak akan dinilai memiliki SKP. Misalnya contoh, ada lembaga si A, ya lembaga B, dia ngadain seminar atau workshop tentang akupuntur, tapi tidak ada rekomendasi dari Hakti, maka kegiatan keakupunturan tadi itu dinilai oleh Hakti secara ilegal, tidak sah, tidak bisa dinilai memiliki SKP. Meskipun mungkin yang diundang adalah narasumber yang kompeten dari luar negeri misalnya. Kalau tidak ada izin dari Hakti ya tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena memang
kita sebagai organisasi itu mengawal keilmuan ini memiliki standar yang diperlukan. Misalnya contoh, ada narasumber dari India misalnya menggunakan metode akupuntur yang jarumnya itu ekstrim-ekstrim, panjang-panjang, dan nusuknya banyak sekali misalnya. Nah, apakah metode seperti itu bisa atau bisa diterima, diterapkan di Indonesia atau tidak? Itu yang menilai adalah organisasi profesi. Ya, makanya itulah pentingnya organisasi profesi untuk mengawal keilmuan supaya akupuntur ini berkembang sesuai dengan standar. Jadi tidak asal-asalan, oh sana bisa ngadain akupuntur, sini bisa ngadain akupuntur, dan seterusnya. Akhirnya carut-marut yang terjadi. Apalagi juga pesertanya dari berbagai macam bidang keilmuan. Sementara peserta itu menganggap bahwa dia dengan ikut workshop atau pelatihan singkat itu, meskipun bukan tenaga kesehatan akupuntur, setelah ikut itu kemudian merasa memiliki kewenangan bisa melakukan tindakan akupuntur. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita antisipasi. Jadi Hakti itu sebagai filter ya, bagaimana mengawal organisasi ini dilakukan oleh siapa, ya, kemudian standarnya bagaimana, ya, kemudian apakah bisa diterapkan atau tidak apabila ada hal-hal yang baru. Jadi bukan membatasi atau bukan melarang-larang, tetapi kita komitmen sebagai organisasi profesi, kita punya standar seperti itu. Nah, untuk standar kompetensi, standar profesi, Bapak Ibu juga sudah bisa dapatkan dokumen itu. Alhamdulillah tahun 2000 berapa ya kemarin ya? Saya sendiri juga lupa. Belum lama ya, sekitar 1 tahun 2 tahun ini kan kita sudah punya standar profesi. Kemudian berikutnya adalah pemohon STR akupuntur alih jenjang. Alih profesi. Tadi sempat ditanyakan di sesinya Pak Ardian tadi oleh dokter siapa tadi saya lupa, mohon maaf. Alih jenjang ya. Jadi misalnya dari profesi tenaga kesehatan lain, kemudian masuk ke akupuntur. Maka persyaratannya adalah yang pertama menandatangani surat pernyataan alih profesi. Misalnya sebelumnya bidan, sebelumnya perawat. Apabila mau gabung ke akupuntur ya memilih salah satu. Mau praktek akupuntur ya silahkan tinggalkan dulu yang organisasi profesi yang sebelumnya. Masuk ke akupuntur dulu, baru nanti bisa mendapatkan STR. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan pengurus organisasi profesi yang sebelumnya untuk dilakukan pencabutan STR yang sebelumnya. Jadi cara mainnya seperti itu. Saat ini di negara kita hanya mengakui satu STR. Ya. Entah nanti ke depannya apakah bisa double STR, itu sudah ada wacana yang mengusulkan seperti itu. Saya pun juga setuju ada double STR sehingga kita bisa punya dua kemampuan. Itu kalau memang kita punya kompetensi dua-duanya itu dan memang teruji ya enggak masalah bagi saya. Makanya kita ikutin aturan aja. Semoga tahun depan atau kapan ya di Indonesia aturannya berubah sehingga tenaga kesehatan itu bisa memiliki 2 STR. Tapi saat ini belum. Ya, kita masih diakui hanya boleh 1 STR. Nah, terkait itu tadi teman-teman dari dokter yang juga sudah menempuh pendidikan D3 akupuntur dan sudah sampai lulus, maka tentu pada saat masuk itu seharusnya tahu bahwa nanti ketika saya sudah lulus, maka saya dihadapkan pada dua pilihan. Apakah saya mau praktek akupuntur atau praktek kedokteran? Nah, ketika itu terjadi dan sudah terjadi bahwa Bapak Ibu ada yang background-nya dokter, ada bahkan dokter spesialis, kemudian lulus D3 akupuntur karena memang belajar itu tidak boleh ada yang membatasi, siapa aja boleh belajar, maka bagaimana kewenangannya untuk melakukan akupuntur?
Bagaimana apakah diakui sebagai anggota HAKTI? Ya tentu kalau sebagai anggota HAKTI karena syaratnya adalah minimal lulusan D3 akan kita akui sebagai anggota HAKTI. Tetapi terkait dengan kewenangan nanti dulu ya. Harus ada pembicaraan dulu terkait dengan kewenangan apakah lulusan background dokter tadi boleh melakukan tindakan akupuntur atau tidak. Nah, tentu kita nggak bisa menentukan secara sepihak karena saat ini di Indonesia itu sudah ada namanya Kolegium Akupuntur Kedokteran, sudah ada Persatuan Dokter Spesialis Akupuntur Indonesia (PDAI). Ada juga namanya HIDAMI. Nah, saya memberikan saran, solusi. Nah, apakah Bapak Ibu yang sudah lulus D3 akupuntur yang background sebelumnya adalah dokter, coba melakukan atau meminta permohonan ke PDAI, apakah kompetensi yang didapatkan di pendidikan D3 itu bisa diakui atau dikonversi untuk melakukan atau memiliki kewenangan melakukan tindakan akupuntur sebagai seorang dokter. Mungkin saja nanti PDAI memberikan kewenangan, oh boleh tetapi tidak semua kasus, oh boleh tetapi hanya sebatas ini, sebatas itu. Itu adalah kewenangannya dari PDAI, ya bukan dari kita. Kalau kita jelas aturannya adalah memilih salah satu, ya karena kita memang pendidikannya vokasi. Tapi kalau dokter plus itu tadi, nah itu kembali ke organisasi induknya, asalnya. Minta izin ke ID atau minta izin ke PDAI. Saya rasa itu. Ya, karena memang secara legal formal Bapak Ibu yang sudah punya background dokter juga sudah lulus di 3 akupuntur. Ada legal formalnya, ada ijazahnya, ada serkomnya, ya. Silahkan minta izin ke organisasi asal apakah diberikan kewenangan atau tidak, atau mungkin kewenangan terbatas. Seperti halnya HIDAMI. Di Indonesia saat ini dokter akupuntur itu ada 2 organisasinya. Satunya HIDAMI, satunya PDAI. Kalau PDAI itu jelas pendidikannya adalah formal, yaitu spesialis akupuntur. Meskipun itu hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang sudah diakui oleh pemerintah, ya sudah. Kita harus terima, karena itu pendidikan formal. Yang kedua adalah HIDAMI. HIDAMI itu bukan organisasi profesi, tapi organisasi sepeminatan. Ya, sepeminatan itu contohnya ya misalnya ada dokter dia menggeluti bidang estetika, ya, kemudian dia membuat suatu perkumpulan dokter estetika, namanya mungkin Perdesti kalau nggak salah. Itu bukan organisasi profesi, karena dokter estetika itu tidak ada program spesialisnya. Spesialis kecantikan itu nggak ada di Indonesia. Ya, jadi dokter-dokter yang belajar estetika itu hanya sebatas ikut-ikut kursus pelatihan, ya. Kemudian memiliki sepeminatan yang sama, mereka bergabung untuk mendirikan organisasi sepeminatan namanya. Tapi kalau PDAI itu sudah organisasi profesi karena background-nya adalah pendidikan formal, spesialis. Nah, begitu juga yang HIDAMI tadi. HIDAMI tadi itu sama dengan dokter kecantikan. Jadi teman-teman dokter yang ada ketertarikan di bidang akupuntur, kemudian ikut kursus, ikut pelatihan di sana, di luar negeri atau mungkin di Indonesia dari lembaga pelatihan mana, dan kemudian meminta kewenangan izin di bidang akupunturnya tentu ke lembaga yang lebih tinggi, yaitu ke PDAI. Nah, memang saat ini antara HIDAMI dengan PDAI itu masih banyak perselisihan. Artinya perselisihan di sini kewenangan untuk menentukan batasan
dokter-dokter sepeminatan di bidang akupuntur itu batasannya melakukan akupuntur sampai di mana. Itu belum ada kesepakatan yang jelas. Terus sertifikat kewenangan itu yang menerbitkan tentunya dari PDAI, tetapi PDAI kemarin sempat mengatakan tidak mau lagi memberikan surat kewenangan kepada teman-teman Hidami. Jadi seperti itu. Jadi memang cukup complicated permasalahan akupuntur ini di Indonesia. Kemudian ini yang alih profesi ya, sudah jelas. Kemudian untuk syarat-syarat yang lainnya idem sama dengan yang di atas tadi. Kemudian permohonan STR akupuntur untuk lulusan luar negeri. Syaratnya yang pertama harus ada ijazah penyetaraan dari Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud. Ya, jadi penyetaraan dari luar negeri itu disetarakan di sini menjadi apakah sarjana akupuntur, apakah sarjana TCM, atau yang lain, apakah mungkin master dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ujian evaluasi kompetensi. Yang ketiga portofolio dan matrikulasi jika diperlukan. Kemudian yang keempat sumpah profesi, dia harus juga ikut sumpah profesi. Kemudian registrasi anggota profesi seperti halnya tadi sudah dijelaskan. Ini khusus untuk lulusan luar negeri. Nah, ini adalah beberapa contoh kesalahan foto permohonan STR. Nah, ini fotonya yang diupload itu tidak close up tapi foto full body ya. Ini tentu salah ya, kita harus kembalikan untuk diperbaiki. Kemudian juga ada foto yang tidak di crop. Ya, ini kertasnya masih lebar sekali, fotonya nyempil kecil di sini. Karena tidak di crop, lupa setelah di scan nggak di crop. Kemudian juga ini foto yang komposisinya salah. Ini tubuhnya nggak tahu ini gimana ceritanya atau nyekennya mungkin ketarik atau gimana. Ini jadi panjang banget tubuhnya. Ya, jadi ukurannya harus disesuaikan supaya dia proporsinya pas. Kemudian ada juga kesalahan antara nama yang ada di KTP dengan nama pemohon itu berbeda. Ya tentu ini kita langsung curiga apakah ini permohonan ini palsu atau tidak. Karena kok datanya berbeda, ini langsung kita tolak. Seperti ini. Kemudian data yang diisi tidak lengkap. Jadi untuk informasi tempat bekerja, ya ini tolong diisi ya, apakah home visit, apakah praktek mandiri, apakah kerja di puskesmas, di klinik dan seterusnya, itu diisi. Kemudian peran organisasi profesi untuk kesuksesan ESTR adalah satu, berperan aktif melakukan pembinaan pengawasan terhadap penggunaan ESTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tempat praktek itu maksimal 2 tempat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya STR digunakan di lebih dari 2 tempat, itu sudah termasuk pelanggaran. Jadi itu tugasnya OP untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan. Kemudian melakukan sosialisasi implementasi ESTR kepada pengurus organisasi, verifikator, anggota, dan stakeholder. Monitoring dan evaluasi penggunaan STR oleh tenaga kesehatan, mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan dokumen ESTR. Oke, terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasan yang begitu detailnya, Pak. Untuk penanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan melalui kolom chat dulu, nanti kita persilakan untuk bertanya. Ya, jadi sebagai informasi tambahan, saat ini kalau Bapak Ibu mengajukan permohonan ESTR, itu websitenya sedang ditutup.
Di sini ada pengumuman bahwa penerbitan registrasi STR itu baru bisa dimulai lagi, dibuka kembali pada tanggal 3 Januari. Jadi mulai tanggal 11 Desember kemarin itu sudah dilakukan penutupan sementara karena ada maintenance seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu saat ini belum bisa melakukan permohonan STR. Nanti tunggu sampai 3 Januari 2022 tahun depan. Gimana? Sudah ada pertanyaan? Ataukah sudah memang jelas? Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Bapak Ibu? Apakah sudah ngantuk mungkin ini jamnya untuk istirahat? Sepertinya begitu. Karena belum ngurus Pak, jadinya masih bingung. Oh, masih bingung ya. Karena belum ngurus Pak, jadinya masih bingung. Ya, oke. Nggak Nggih. apa-apa. Jadi nanti terkait dengan teknis, Bapak Ibu kalau ada kendala bisa bertanya ke pengurus organisasi atau ke teman-teman yang sudah terlebih dahulu berhasil mengurus STR. Nah, untuk saat ini mungkin sebagai bahan diskusi, Bapak Ibu bisa bertanya selain terkait dengan STR juga tidak apa-apa. Ada bertanya Mak sedikit Pak. Ya, silakan Bu Endah. Untuk pengurusan STR, ya tadi yang sudah dijelaskan kan yang sudah pernah di D3 tapi mau alih profesi gitu kan Pak. Nah ini kan terbalik. Yang dari alih profesi saya kebetulan kan perawat. Ya. Punya kan PPNI. Nah PPNI ini harus saya cabut dulu baru masuk ke Hakti atau otomatis masuk di Hakti otomatis yang di PPNI sudah terhapus Pak? Ya, sebaiknya dicabut dulu yang di PPNI Bu. Karena Ibu nanti pasti akan diminta untuk melakukan pencabutan. Kemarin contoh kasus yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardian, ada bidan ya, ada bidan yang mengajukan permohonan STR. Kemudian karena kita di pusat itu jaringan komunikasi antar tenaga kesehatan itu ada grupnya, maka kita saling komunikasi. Ini ada bidan mau mengajukan STR akupuntur, memang sudah lulus akupuntur juga. Maka dari teman-teman bidan mengatakan supaya yang bersangkutan mengundurkan diri dulu dari IB, seperti itu. Dengan cara membuat surat pernyataan atau mungkin dari pihak IB-nya sudah punya format suratnya sehingga nanti tinggal tanda tangan bermeterai. Seperti itu Bu Endah, nanti Bu Endah bisa koordinasi dengan pengurus PPNI di daerah masing-masing. Mungkin satu lagi Pak, ya. Selama ini saya prakteknya kan pakai SPT. Ya. Ya, SPT. Sedangkan untuk nanti berikutnya kan harus menggunakan STR dari Hakti kan ya. Nah, itu yang SPT itu tetap lapor ke Dinkes atau gimana Pak? Ya, SPT itu kan untuk pengobat tradisional Bu ya. Iya. Jadi kalau Bu Endah sudah lulus D3 akupuntur sebagai tenaga kesehatan akupuntur, yeah. itu bukan tenaga tradisional lagi, tetapi tenaga akupuntur kelompok keterampilan fisik. Nah, untuk legalitas prakteknya Bu Endah harus punya STR dan harus punya SIP akupuntur terapis, seperti itu. Nah, terkait dengan kompetensi tambahan di bidang tradisional, misalnya contoh gini, tradisional itu kan yang ada macam-macam ya, ada namanya nakestrat, kemudian ada apalagi saya lupa, ada yang ada nakestrat, kemudian ada sebentar. Bukan. Yang gestrat ya. Penyehat tradisional. Penyehat ya, ada penyehat tradisional. Kalau
ada kewenangan tambahan penyehat tradisional itu sampai sekarang belum ada aturannya. Yang ada aturannya itu tidak boleh double STR. Nah, karena penyehat tradisional itu kan tidak ada STR-nya. Nah, itu saya tidak tahu. Artinya tidak tahu itu misalnya Bu Endah punya SIP akupuntur terapis, tapi juga punya S apa tadi? SIPT. 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 Ya, SIPT. Apakah boleh double seperti itu? Nah, itu yang bisa menjawab adalah Dinas Kesehatan setempat. Oke, nanti kita lapor ya berarti. Ya, silakan lapor ke Dinas Kesehatan setempat. Apakah saya boleh memiliki dua, satunya SIP akupuntur terapis, satunya SIPT. Ya, silakan nanti Dinas Kesehatan yang bisa memutuskan. Karena untuk penyehat tradisional itu adalah ilmunya didapatkan dari turun-temurun atau pendidikan non-formal. Seperti itu. Ya. Ini Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengurus SIP praktek akupunktur dari daerah. Kalau misalnya nanti kesulitan kita konsul ke Pak Rinto lagi nih Pak. Ya, silakan Bu Endah dengan senang hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rinto, saya boleh bertanya Pak Rinto? Oke, silakan Pak Endang. Apakah ini melalui moderator? Apa bisa langsung ke saya, moderator? Langsung saja Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Maaf moderator. Ini Pak Rinto, kan saya ada teman-teman yang akupunktur lama ingin sekolah lagi supaya tidak salah mengambil tempat pendidikan ya Pak Rinto. Apakah yang menjadi anggota HAKI itu harus lulusan diploma 3 akupunktur itu yang tidak Solo? Mohon maaf, suaranya terlalu mendengung ya Pak Endang ya. Oh iya. Ini jelas ya ini? Ya, oke. Ya, jadi ada teman-teman yang ingin melanjutkan lagi kuliah supaya tidak salah ini mereka itu apakah harus ke yang 3 itu diploma 3? Mbak Amiku, haleluya toh. Bu Endah, mohon maaf, apakah bisa di mute dulu? Oh maaf Bapak, maaf. Jadi tempat pendidikan diploma 3 akupunktur itu harus ke situ aja atau boleh ke tempat lain yang ada seperti S1 TCM yang gitu Pak Rinto. Seperti apa? Seperti apa? TCM ya, S1 TCM itu. PPN. TCM. TCM. Oh, TCM ya. Ya. Yang seperti itu kan sekarang banyak yang begitu ya di perguruan tinggi itu. Nah, apakah mereka itu nanti bisa masuk menjadi anggota HAKI enggak ya? Dengan belajar akupunktur yang tidak khusus prodi akupunktur gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Endang. Jadi saat ini memang kalau lulusan dari luar negeri itu kebanyakan yang dipelajari itu TCM. Dan ada masalah yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat itu terkait dengan jenjang pendidikan. Contohnya gini, tenaga kesehatan itu pendidikannya ada vokasi, ada akademisi. Ya, akademisi itu level pendidikannya adalah S1. Nah, apabila seseorang tenaga kesehatan itu adalah pendidikannya S1, dia lulusannya disebut sebagai tenaga kesehatan, iya. Tetapi dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan praktek kesehatan. Saya ambil contoh di Indonesia ini, sarjana kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat itu tenaga kesehatan. Tapi dia tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan. Makanya kemarin ketika sarjana kesehatan masyarakatan itu mendapatkan STR, itu ada yang menggugat ke ombudsman.
akhirnya sama Ombudsman dinyatakan bahwa pemberian STR kepada tenaga kesehatan masyarakat itu adalah tindakan perbuatan ilegal. Nah, terkait dengan lulusan TCM dari luar negeri, ketika melakukan penyetaraan ijazah ke Kemristekdikti, misalnya yang level pendidikannya S1, ya kan sarjana itu, kemudian mendapatkan pengakuan sebagai bachelor, ya bacheloran S1. Nah, maka sebenarnya lulusan TCM itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kecuali kalau misalnya di luar negeri itu sistem pendidikannya S1 itu sudah termasuk pendidikan profesi. Maka seharusnya yang bersangkutan itu juga mendapatkan surat keterangan sebagai pengakuan bahwa pendidikan S1 yang didapatkan di luar negeri itu sebagai tenaga kesehatan TCM itu sudah sekaligus pendidikan profesinya, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Ya, seperti halnya dokter, pendidikan dokter. Bapak Ibu lulus pendidikan dokter itu ketika lulus wisuda itu akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, ketika sudah mendapatkan sarjana kedokteran, itu belum bisa disebut sebagai dokter, belum bisa disebut sebagai seorang dokter. Maka dia harus menempuh pendidikan profesi dulu. Setelah lulus pendidikan profesi, maka dia akan mendapatkan gelarnya akan pindah. Yang tadinya di belakang esket, sekarang jadi DR di belakang, di depan dokter. Nah, seperti itu. Nah, maka teman-teman yang lulusan TCM dari luar negeri, karena menurut mereka bahwa pendidikan S1 di Cina itu juga sekaligus ada pendidikan profesinya, maka kita sebagai organisasi profesi kemarin juga menerima teman-teman lulusan dari luar negeri untuk kita setarakan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi misalnya sarjana TCM dari Cina, maka levelnya di sini kita samakan dengan sarjana terapan akupuntur. Tetapi tidak asal serta-merta kita terima. Kita lakukan evaluasi kompetensi. Kita lakukan matrikulasi. Ya, kita proses sesuai dengan standar-standar pelayanan akupuntur di sini. Ketika yang bersangkutan berhasil melalui ujian-ujian itu, maka baru bisa kita terima sebagai anggota HAKTI, bahwa memang di transkrip nilai yang dia pelajari itu ada komponen-komponen akupunturnya. Itu kita cek dengan kompetensi yang ada di sini, kemudian kurangnya berapa persen, itu kita adakan matrikulasi. Ketika dia mampu melewati itu, maka kita bisa terima sebagai anggota HAKTI. Nah, begitu juga yang ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia ini sudah ada sarjana terapan pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, ini yang bikin kacau ini. Artinya bikin kacau ini terus terang di Indonesia itu pengaturannya atau pengawasannya di dalam mengawal real pendidikan tadi itu kurang bagus. Nah, ini kesalahannya dikti menurut saya karena tidak bisa mengawal dengan baik. Nah, kesepakatannya yang namanya pendidikan vokasi itu adalah sama dengan pendidikan kejuruan. Artinya apa? Pendidikan vokasi itu adalah satu keilmuan yang dia fokus pada bidang tertentu. Ya, pada satu bidang tertentu fokus di situ. Jadi bukan multiple kemampuannya bukan multi macam-macam bisa. Itu enggak benar kalau pendidikan vokasi seperti itu.
Nah, seperti yang di pengobatan tradisional Tiongkok itu mempelajari TCM, semuanya dipelajari. Nah, apakah seperti itu nanti lulusannya bisa masuk di Hakti? Ya, karena itu kita menganggap sebagai suatu masalah yang masih belum clear, maka kita tidak bisa menerima lulusan pengobatan tradisional Tiongkok itu masuk sebagai anggota Hakti sebelum ada kejelasan dari Dikti. Saya sudah sampaikan ke Dikti kenapa bisa amburadul seperti ini. Kenapa bisa ada satu prodi yang namanya sama, tetapi outputnya berbeda. Contoh di Surabaya itu juga ada D4 akupuntur dan pengobatan herbal. Tetapi haluannya dengan yang di Solo itu berbeda. Yang di Surabaya itu masuk sebagai nakes strat, yang di Solo ini sebagai nakes akupunktur. Nah, akhirnya kan menjadi suatu permasalahan. Nah, selama Dikti belum menyelesaikan persoalan ini, ya kita nggak akan bisa menerima lulusan dari pengobatan tradisional Tiongkok dan D4 akupuntur dan herbal yang ada di Surabaya. Seperti itu. Jadi memang itu permasalahan, Pak. Ya, terima kasih Pak Rinto, terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Ini ada pertanyaan mungkin, tapi sudah terjawab di sebelumnya itu, Pak. Oke. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain mungkin, Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya yang tergabung di Hakti ya sebagai anggota Hakti, kita sama-sama memajukan dan mengembangkan profesi ini setinggi-tingginya dan mengawal ya supaya profesi ini berjalan sesuai dengan aturan, termasuk yang namanya kita memajukan dan mengembangkan itu kita punya analisis. Ya, ada analisis SWOT misalnya. Kekuatan yang kita miliki apa? Kelemahannya apa? Ancamannya apa? Ya, peluang-peluangnya apa? Nah, maka segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan akupuntur ya kita harus kawal itu. Namanya aja Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan akupuntur yang muncul di negara kita ya harus sepengetahuan organisasi profesi. Ya, kalau tidak ya berarti bisa dianggap itu tidak sah. Ya, karena itu adalah kesepakatan kita anggota berhimpun berkumpul menjadi satu dalam sebuah wadah. Kita punya visi dan misi bersama. Ya, kita harus saling mendukung itu. Ya, terkait dengan siapa yang duduk di Hakti yang menjadi pengurus itu semua Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjadi pengurus ya punya hak untuk dipilih dan memilih. Ya tentu semua itu tergantung dari keaktifan dan kesediaan Bapak Ibu. Nah, saya sebagai orang pertama yang berjuang untuk mendirikan Hakti ini, ya saya hanya mengawali saja. Ya, selebihnya, setelahnya dan seterusnya silahkan bisa diteruskan oleh siapa saja. Ya, jadi organisasi ini bukan milik saya, bukan milik perorangan, bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita bersama. Ya, jadi jangan ada perselisihan, jangan ada suara-suara yang artinya melemahkan kita sendiri. Maka kita harus sepaham sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan. Ketika ada hal-hal atau pihak-pihak yang mengatakan bahwa akupuntur itu masuk tradisional, ya harus kita lawan. Karena undang-undang jelas bahwa akupuntur adalah kelompok keterapan fisik. Dan kita harus berani menyuarakan itu. Karena kalau kita tidak berani menyuarakan itu, ya kita akan terus ditindas dan diinjak-injak oleh yang lain. Atau diperebutkan oleh yang lain. Seperti itu. Siapa? Penutup.
dari materi Bapak yang sungguh luar biasa. Baik, mungkin sampai di sini untuk materi keempat ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin langsung ke Bapak Rinto, apakah diperkenankan, Pak? Iya, silakan. Tidak apa-apa. Baik. Nanti bisa kontak ke Bapak Rinto, mungkin kalau ada sesuatu yang memang benar-benar kurang jelas di saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu ada satu pertanyaan di kolom chat, Pak Bayu. Ada lagi? Yang mana, kalau izin home visit nggak punya tempat praktek, apa bisa ngurus STR dan izin? Ya, oke, saya jawab ya. Silakan, Pak. Jadi kalau kita belum punya tempat praktek, ya sementara kita sudah melakukan home visit atau mau melakukan home visit ya tentunya, maka harus punya STR. Ya, wajib punya STR. Nah, bagaimana dengan izin praktek? Karena mengurus izin praktek itu kan ada supervisi dari pihak dinas kesehatan, di mana alamatnya, bagaimana ruangannya, alat-alat yang dipunyai apa, bednya ada berapa, ya. Kemudian nanti masang pelang praktek seperti apa dan seterusnya. Itu akan ada visit dari dinas kesehatan. Maka ketika itu semua belum ada, ya kita belum bisa mengurus izin praktek. Ya, maka ketika kita hanya home visit dan belum punya tempat praktek, kita belum wajib memiliki surat izin praktek. Cukup dengan STR. STR itu sudah menjadi payung hukum untuk kita melakukan tindakan akupuntur. Izin praktek itu berkaitan dengan kewenangan di suatu tempat. Ya, kewenangan di suatu tempat. Jadi ada tempat prakteknya. Yang mana memang ketika kita urus itu ada supervisi dari dinas kesehatan itu tadi. Seperti itu Bu Erna. Jadi ketika masih home visit silahkan urus STR. Nanti izin prakteknya menyusul sambil dipersiapkan buka praktek mandiri nanti. Apalagi juga tempat praktek mandiri akupuntur itu kan nggak mahal. Ya, cukup menyediakan ruangan, ada bed, ya ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuangan limbah medis itu ya kalau nggak salah. Itu tiap daerah juga beda-beda. Mungkin itu, silakan Pak Bayu. Iya, udah Pak. Tidak ada tambahan lagi ini sebenarnya di chat, kolom chat. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah atau kurang dari saya. Saya tutup materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Bapak Bayu Junggo, MDKP, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan untuk acara pada hari ini. Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia atau HAKTI merupakan salah satu organisasi akupuntur yang beranggotakan minimal lulusan D3 akupuntur. Melalui pendataan secara online seperti JPD online dan STR online, diharapkan pemetaan tenaga kesehatan khususnya akupuntur terapis dapat dideteksi, dipantau, dan dibina secara terukur, terarah, yang pada akhirnya akan menjadikan semakin profesional dalam menjalankan keprofesian dalam bidang akupuntur. Kami mengucapkan selamat datang anggota baru HAKTI. Mari kita berorganisasi secara bertanggung jawab. Profesi ini tentunya tidak akan besar tanpa adanya anggota yang solid. Semoga profesi kita ini akan semakin berkembang dengan baik ke depannya di tingkat global. Akhir kata, semoga akupuntur terapis di Indonesia tetap jaya, HAKTI jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada moderator Bapak Bayu Aji Prajonggo. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara webinar ini, mari kita sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Boleh Ibu, Bapak, dan teman-teman dinyalakan kameranya. Ini ada 5 slide nih ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1. Slide berikutnya, slide terakhir, baik, terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara pembekalan anggota baru hak di tahun 2020. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Marilah kita tutup pada sore ini. Membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Pak, siap. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih. Minta nomor telepon Pak Rinto.
Oke, berarti ini udah. Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu sebagai moderator. Dan terima kasih juga kepada Bapak Jatmi Korinto telah menyampaikan materi tentang STR online. Sebelumnya Bapak Ibu, ada yang masih ingin ditanyakan mengenai materi-materi tersebut? Gimana Bapak Ibu? Paling Bu, istilah-istilah itu Bu kayak CPG apa gitu. Yang seperti itu tuh. Yang buat ngisi itu apa tadi STR sama itu. Oh, perlu kodifikasinya tuh udah suka lupa tuh apa ya. Kalau ketemu ini apa ya? Ini apa gitu. Oh iya. OP misalnya. Ini apa mau diputerin video lagi? Yang tadi kan karena yang tadi kan suaranya tidak ada. Iya. Kadang gitu nggak kedengeran atau gimana aja dah supaya yang penting ngerti aja. Terserah aja gimana baiknya Bu. Mungkin dikirim grup Mbak ya. Gimana Pak? Mungkin dikirim grup lebih bagus materi dan videonya ya. Ya, nanti setelah ini dikirim Pak. Oh, oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin bertanya. Iya, gimana? Maaf, tadi saya ketinggalan. Saya udah pernah isi untuk daftar jadi anggota HAKTI ya. Kelanjutannya saya nggak tahu nih mesti gimana. Apakah yang kemarin itu udah terekam atau tidak? Bagaimana ya caranya? Gini aja langsung hubungin CPD atau DPD online DPD-nya Bu. Oh begitu. Oke. Ya, makasih. DPD. Iya Bu, sama-sama. Mbak mau bertanya, untuk record Zoom-nya nanti bisa dilihat di grup WA atau bagaimana? Nanti palingan di ini Mbak di save tapi dalam bentuk drive. Biasanya begitu. Terima kasih. Ya.